Mari kita berdoa. Perlengkapilah kami dengan kemampuan untuk bisa mengerti firman-Mu. Biar kami membaca dengan teliti firman Allah yang hidup ini. Sehingga dari hidup yang Tuhan berikan ini, dan firman yang menghidupkan kami, menggelorakan semangat kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam dunia ini. Tolong kami, supaya kami mendengarkan dengan seksama, dan meneliti firman Tuhan dengan serius. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang dibicarakan oleh firman Allah, dan kami dengan tekun dan rendah hati melakukannya. Sertai setiap kami Tuhan, mampukan hamba-Mu yang terbatas ini. Pimpinlah dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata, dan kiranya nama Allah dimuliakan melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat datang di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, selamat datang di rumah bagi kita yang jauh dari keluarga. G3 juga adalah training center bagi Anda yang ingin bertumbuh dewasa di dalam kebenaran. Dan G3 juga adalah rumah bagi komunitas murid Kristus yang berisi teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan. Selamat datang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa dapat terus bersama mengiring Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah membaca teks ini karena tema dan teksnya sudah diberikan 2 minggu yang lalu. Dan sudah ada di warta minggu yang lalu. Itulah gunanya fungsi warta, bukan? Maka mari kita membaca bagian firman Tuhan ini satu persatu. Kita akan coba mengamati dan menganalisa apa yang Tuhan mau bicarakan buat kita hari ini. Tema kita hari ini adalah mengenal Allah melalui doa. Saudara, pernahkah Bapak Ibu atau saudara mengalami situasi yang saya istilahkan dengan terminal situation? Situasi yang tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada Allah yang menempatkan kita pada posisi itu. Terlepas dari apapun definisi Bapak Ibu tentang pengertian terminal itu. Saudara, ketika kita menghadapi situasi demikian, apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita katakan kepada Allah? Apakah yang akan kita utarakan di dalam kehidupan kita? Saudara, dalam teks yang akan kita baca dan renungkan bersama ini, Tuhan berbicara kepada Hizkia melalui nabinya. Mari kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Tuhan bicara melalui Nabi Yesaya kepada seorang raja yang memiliki segala sumber daya dan berkata kepadanya, "Berikan wasiatmu kepada keluargamu hari ini. Firman ku beritakan kepadamu, engkau berada dalam situasi yang tidak bisa engkau ubah. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Set your family order. Beritahu kepada mereka kamu akan mati. Engkau tidak akan sembuh lagi." Saudara, ketika ada berita itu datang dari Tuhan melalui seorang yang Tuhan pakai, dokter kah? Orang di sekitar kita kah? Atau sahabat kita kah? Dan mengatakan, engkau tidak lama lagi. Hidupmu hanya tinggal 1 minggu lagi.
Saudara, dalam konteks ini kita melihat Hizkia tidak memiliki harapan lagi. Dan kita membaca di dalam ayat yang kedua dengan jelas dikatakan di sana, lalu ketika Hizkia mendengar berita itu, dia segera memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Saudara, doanya menarik. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ingatlah kiranya dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sambil dia berdoa, dia menangis, senangis-tangisnya. Kenapa? Karena terminal situation yang dihadapi itu. Tuhan yang menempatkan dia ada dalam situasi itu. Dan tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa melepaskan dia dari situasi itu. Ketika dia mendengar firman Tuhan dari Nabi Yesaya itu, Hizkia berdoa menangis seperti seorang anak kecil yang mendengar kabar buruk. Karena tidak ada obatnya, tidak ada solusinya. Engkau akan mati. Engkau akan mengalami penyakit yang bukan hanya menyakitkan, tetapi juga akan mematikan. Engkau tidak akan sembuh. Karena memang Tuhan sudah mengatakannya. Ketika Tuhan sudah mengatakannya, ini berarti Dia yang menempatkan kita berada dalam posisi itu. Kedua, ketika Tuhan mengatakan demikian, itu berarti tidak ada lagi solusinya. Karena Tuhan yang mengatakannya. Ketiga, itu pasti terjadi. Amin. Ketika Tuhan mengatakan kau pasti mati, dia pasti mati. Maka Hizkia mendengar kabar itu, siapa yang bisa merubah lagi? Ketika Tuhan sudah berbicara, betul? Itu yang saya sebut terminal situation. Tidak ada yang bisa menolong dia lagi selain daripada yang menempatkan dia ada di sana. Saudara, tidak jarang Tuhan membawa kita pada posisi itu. Kalau kita berpikir seorang yang percaya kepada Tuhan selalu mendapat keistimewaan, lalu kemudian selalu lepas dari situasi seperti itu, perlu dipertanyakan apakah engkau sungguh serius dengan Tuhan, betul ya? Saudara, hari ini firman Tuhan bicara kepada kita bagi semua yang mungkin saat ini sedang merasa bahwa aku berada dalam situasi seperti itu. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua, mungkin kelak kita akan mendapat situasi itu, akan masuk dalam situasi itu. Terlepas dari apapun definisi kita tentang terminal itu. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, pasal yang ke-20 ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga dijelaskan. Dia berkata dalam doanya, saya meng-highlight beberapa kalimat dari Hizkia dalam doanya. Dari doa ini kita mau belajar mengenal Tuhan. Apa sebenarnya yang sedang Tuhan berikan dan Tuhan buat kepada Hizkia. Dan apa yang dipelajari oleh Hizkia dan sekarang kita akan mempelajarinya. Nah saudara, perhatikan kalimat yang di-highlight di sana. Dia berkata, ingatlah kiranya ya Tuhan. Apa yang perlu diingat? Ada 3 hal yang perlu diingat. Coba perhatikan doa Hizkia ini. Saudara, agak aneh bukan ketika seorang yang dikatakan, kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh. Lalu orang itu kemudian mengungkapkan kalimat yang doanya seperti ayat 3 ini. Tuhan ingatlah. Lalu kira-kira dampak apa doa seperti ini? Apakah doa ini benar-benar doa yang sebaik yang diinginkan oleh Tuhan? Saudara, kalau saya melihat doa ini, saya menyebutnya sebagai sebuah kredit report kepada Tuhan. Betul ya? Saudara, kalau ada di tengah-tengah situasi itu, ketika Yesaya menyampaikan itu kepada Hizkia, lalu tiba-tiba Anda mendengar doa daripada Hizkia, apa yang Anda akan katakan kepadanya? Loh, kenapa kok nggak minta sembuh sih? Kenapa sih nggak minta tarik sih? Lalu kok bilangnya, Tuhan ingatlah aku telah hidup setia, tulus hati, melakukan yang benar dan baik di matamu sesuai dengan kehendak-Mu. Kenapa engkau justru ngasih tentang laporan hidupmu, kredit report spiritualmu kepada Tuhan? Ada apa sebenarnya? Dan dia mengatakan dengan kalimat ini, Tuhan, engkau ingatkan
Ketika banyak orang lain menyerah dan meninggalkan engkau dan tidak setia, aku setia Tuhan kepadamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu seperti raja-raja sebelumnya, bahkan seperti Bapakku. Ketika semua orang itu dekat kepadamu hanya karena ingin mendapat sesuatu atau karena kebutuhan tertentu, aku tulus berelasi denganmu Tuhan. Ketika ada banyak orang telah mendapatkan apapun yang diinginkannya dari Tuhan, dia meninggalkan engkau dan tidak lagi mau melakukan apa yang dipandang Tuhan baik, tapi justru melakukan apa yang dipandangnya baik sendiri. Aku tidak melakukan itu Tuhan. Aku melakukan apa yang baik di matamu. Please remember that. Tolong ingatlah itu Tuhan, sambil dia menangis. Saudara, seolah dia mengatakan begini, so, kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Kenapa? Tidakkah engkau ingat semua itu? Tidakkah engkau tahu semua itu? Why? Mengapa? Saudara, waktu saya membaca ini, saya merefleksi juga diri saya. Jika situasi itu berada pada kehidupan saya, apakah yang akan saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah doa saya akan sama seperti itu? Why God, why? Why? Don't you remember me? Tidakkah engkau ingat aku melakukan ini dan itu? Dia memberikan kredit report spirituality-nya. Saudara, ketika Hizkia mengatakan ingatlah kepada Tuhan, ini bukan masalah Tuhan punya memori yang pendek kan? Ini bukan masalah Tuhan punya masalah ingatan kan? Saya yakin Hizkia tidak berpikir demikian. Sehingga dia meminta kepada Tuhan, ingatlah Tuhan. Saudara, Allah tidak mungkin lupa. Itu sebab Allah tidak mungkin dan tidak perlu ginkgo biloba untuk menambah ketajaman memorinya. Allah tidak mungkin amnesia, apalagi demensia. Atau semua penyakit yang berakhiran sia itu tadi. Betul ya? Allah tidak mungkin tidak tahu. Karena dia Allah yang maha tahu, omniscience. Saudara, istilah ingatlah yang dimaksud di sini tentu bukan demikian. Dia mau mengatakan bahwa Tuhan tolong berikan perhatian kepadaku. Tuhan tolong berikan recognize terhadap apa yang sudah kulakukan itu. Tuhan tolong perhatikan. Nah, ini istilah bahasa Ibrani-nya dijelaskan dengan pengertian as to be recognized. Istilah zaukar itu, ingatlah itu artinya Tuhan tolong pertimbangkan lagi lah dengan semua fakta-fakta yang kumiliki. Bukan Tuhan itu pendek memorinya. Saudara, ketika seseorang mengatakan kepada Allah untuk mengingat sesuatu, bukan karena Allah punya memori isu, tetapi ingin mendapatkan perhatian spesial dari Tuhan untuk hal tertentu terhadap apa yang dihadapinya. Demikian juga yang dilakukan oleh Hizkia. Ada 3 penekanan yang dia berikan. Dia hidup setia, dia tulus hatinya, dia melakukan apa yang baik. Nah pertanyaannya, apakah betul demikian? Saudara, perlu kita pahami dengan teliti bahwa Hizkia juga bukan manusia sempurna. Dia adalah manusia berdosa yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dia sama dengan kita. Dan dia juga enggak jujur-jujur banget, hidupnya enggak sempurna. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-25 dari pasal yang ke-32, bahkan dikatakan dia juga sombong kok. Dia enggak tahu terima kasih kok dalam hidupnya. Artinya apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hidupnya enggak sempurna-sempurna amat. Tetapi pertanyaannya saudara, dia sekalipun hidupnya demikian, kita melihat bahwa Hizkia juga sebenarnya memang melihat kehidupannya betul-betul konsisten dalam kehidupan spiritualnya. Hizkia memang berani menyatakan apa yang dilakukannya dan memang itu dilakukannya Bapak Ibu. Hidupnya nggak sempurna, iya.
hidupnya tidak sepenuhnya 100% benar, pasti ada banyak juga kejatuhannya. Tetapi kalau kita lihat seluruh kehidupan Hizkia, kita akan menemukan, kalau Bapak Ibu membaca di pasal ke-18 dari 2 Raja-Raja pasal 18, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, Bapak Ibu akan mendapat kisahnya. Bagaimana Allah sendiri mengkonfirmasi bahwa hidup yang ditunjukkan oleh Hizkia sesuai dengan apa yang dia klaim di ayat yang ketiga. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Dia hidup benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kalau disebut dilakukan oleh Daud, Daud pun jatuh dalam dosa, bukan? Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, bukan? Karena kita semua manusia berdosa. Kita semua orang yang sudah tercemar dengan dosa. Jadi, pertanyaan yang perlu kita pahami hari ini adalah ketika kita menghadapi situasi sebagaimana yang dihadapi oleh Hizkia, situasi terminal itu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kredit report kita kepada Tuhan dalam doa kita? Apa yang akan kau katakan kepada Tuhan? Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah hidupku. Lalu engkau berhenti di sana. Apa yang sudah kau buat untuk Tuhan? Apa yang sudah kau lakukan dalam spiritualitasmu? Apa yang sudah kau berikan di waktu yang Tuhan engkau berikan? Ini harusnya membuat kita berpikir ya sekarang. Kalau engkau masuk dalam situasi yang dialami oleh Hizkia, kira-kira apa kredit reportmu kepada Tuhan? Waktu saya tanya pada diri saya, kira-kira apa ya? Tuhan, aku pendeta GI3, so? Aku ayah yang baik, and? Apakah cukup? Aku mengasihimu Tuhan. Cuma itu aja. Aku ibadah Tuhan 1 tahun 10 kali. Do you think that enough? Kira-kira apa yang akan kita sampaikan? So, saudara, coba mulai hari ini bikin kredit report Anda tuh. Coba lihat. Apa yang akan kita sampaikan? Apa yang kita akan berdoa kepada Tuhan? Bapak, perhatikanlah ini Tuhan. Please be considerate with my life. Ini loh yang sudah kulakukan Tuhan. Engkau tahu kan? Engkau ngerti kan? Saudara, tapi kita harus jujur. Apakah betul itu kita lakukan? Hizkia melakukannya. Hizkia hidup serius dengan Tuhan. Hizkia benar-benar melakukan sebagaimana apa yang dia katakan kepada Tuhan. Maka dia menangis. Tuhan, mengapa? So, saudara, mengapa Hizkia berdoa demikian? Karena Tuhan menempatkan kita pada situasi seperti itu. Di mana Tuhanlah satu-satunya jalan keluar kita. Saya sering mengatakan di dalam PD ya. Tuhan itu bukan salah satu jalan keluar kita. Tuhan itu satu-satunya jalan keluar kita. Amin. Doa juga bukan salah satu alternatif jalan keluar, tetapi satu-satunya jalan keluar kita. So, saudara, mengapa? Karena masalah terminal itu, Tuhan yang membawanya ke situ, Tuhan yang masukin dia ke situ, Tuhan yang menetapkannya pada hidupnya. Maka hanya Tuhan yang bisa mengubahnya, betul? Maka Hizkia menangis dengan pilunya. Itu yang dikatakan oleh bahasa Indonesia sehari-hari. Dia menangis dengan pilunya. Tetapi dengan kredit report yang dimilikinya kepada Tuhan, lalu kemudian saya bertanya nih, oh gitu ya Tuhan, apakah karena kita seringkali berdoa menangis di hadapan Tuhan, terlepas dari apa yang kita alami, situasi apapun yang kita lalui. Apakah karena kita seringkali menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berespon terhadap tangisan dan doa kita? Kita sama menangisnya, sama berserunya kepada Tuhan seperti Hizkia. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya tidak berespon terhadap tangisan dan doa kita? Apakah karena kita sering menangis di hadapan Tuhan tanpa ada good report ya? Seperti Hizkia. So, saudara,
kita tidak serius hidup dengan Tuhan. Kita baru menangis dan bersedih ketika kita berada di dalam situasi yang berat dan tidak bisa ada jalan keluar. Itu pun kita menangis sesudah kita mengusahakan berbagai jalan yang kita bisa usahakan. Kadangkala situasi terminal juga membuat kita membuat alternatif-alternatif dan menjadikan Tuhan solusi terminal. Solusi terakhir setelah opsi yang lain. Saudara, kita melakukan apa yang dilakukan Hizkia, tapi kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakannya sebelum dia mengalami situasi itu. Itu maka mungkin saya bertanya, Tuhan, apakah itu ya sehingga Tuhan gak berespon ya? Saudara, maka tidak heran ya, Hizkia seorang laki-laki, seorang raja, seorang pemimpin, dia gak peduli lagi dengan semua itu. Dia menangis, dia gak peduli lagi statusnya, dia gak peduli kehormatannya, dia gak peduli lagi. Walaupun dia hanya bisa memalingkan wajahnya ke dinding supaya tidak bisa dilihat oleh para punggawanya, maksa pemimpin nangis, raja, pemimpin tertinggi di negara itu nangis. Saya nggak tahu apakah ada konsep di antara kita hari ini, kalau laki-laki menangis itu tanda weakness. Leader seorang pemimpin tertinggi kalau dia menangis itu tanda kelemahan. Saudara, itu tanda rapuhnya seorang manusia, bukan? Kalau kita merasa tidak perlu menangis untuk menunjukkan kekuatan kita, sebenarnya justru kita tidak mengerti bahwa kita seorang manusia, bukan? Saudara, suatu saat ada masa di mana Anda, saya, kita masing-masing akan memiliki situasi seperti Hizkia. Situasi terminal, situasi yang Tuhan bawa kita ke sana. Bisa jadi karena memang gaya hidup kita, pola kehidupan kita, atau mungkin karena memang keputusan kita yang salah. Apapun alasannya, Tuhan membiarkan kita masuk dalam posisi itu. Dan posisi itu hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, pada hari itu kita tidak bisa menyampaikan kepada Tuhan good report, kredit kita yang kita sudah jalani, tapi kita tidak pernah lakukan. Kita tidak bisa memoles doa kita, Tuhan aku akan setia. Itu baru future kan? Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku akan melayanimu. Really? Ini udah yang kesekian kalinya loh kamu sakit. Dan setiap kali kamu sakit, kamu selalu berdoa begitu. Tuhan, kalau Engkau lepaskan aku dari kesulitan ini, aku akan mempersembahkan hidupku. Yang benar. Jangan suka memanipulasi Tuhan lah. Jangan buat good credit pada saat kesulitan. Karena yang dilakukan oleh Hizkia, dia membuat laporan spiritualitasnya bukan pada saat dia kesulitan, tapi dia bangun dari masa mudanya. Dan pada saat dia berada dalam situasi terminal, dia mengatakan, ini yang sudah kukerjakan Tuhan. Kelihatannya seperti menyombongkan diri kan ya. Tetapi itu yang dilakukan kan. Dia berusaha jujur di hadapan Tuhan betapa kecewanya dia dengan segala kesetiaannya, betul? Saudara, kita tidak dapat memoles laporan hidup kita kan. Kenapa? Karena Allah itu omnisien kan, maha tahu kan. Kita nggak bisa dalam doa kita kemudian berkata pada saat situasi terminal itu, kita berkata, Tuhan aku udah bagus loh, aku udah baik, walaupun aku jarang ke gereja sih, tapi aku rajin kasih perpuluhan, persembahanku tiap minggu nyampe loh Tuhan. Kok bisa? Iya aku titip terus sama tetanggaku. Saudara, itu bukan good report itu bad report itu. Yang masuk surga duit Anda itu, kalau duit bisa masuk surga gitu. Saudara, kita nggak bisa melakukan itu pada saat waktunya tiba. Maka sebelum waktunya terlambat, make your own report. And better be that a good report. Saudara, karena apa yang disampaikan Hizkia adalah hidup dan sikap, serta keputusan yang sudah dibangunnya bertahun-tahun, puluhan tahun. Pada saat dia mengalami sakit itu, dia berada dalam usia kemungkinan 36 tahun. 39 tahun.
bangun kehidupanmu. Bangun kehidupanmu, bangun ketaatanmu dari sekarang. Mulai layani Tuhan dengan serius. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Make your own credit report. Supaya ketika tiba waktunya, kau boleh berkata kepada Tuhan, seperti Hizkia berkata, Tuhan, please remember me. Sekarang apa yang mau Tuhan ingat dari Anda hari ini? Coba ingat kembali hidupmu. Aku telah berusaha mengingat hidupku. Waktu aku merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan, jauh banget. Saya gak berani ngomong seperti Hizkia. Jangan-jangan kita berkata, oh ya kalau gitu ya udah, kue sera-sera lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kalau saya tidak akan mengatakan begitu Pak, saya akan mengatakan doa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Memang begitu pasti jadi, gak usah kau suruh pasti jadi. Jadi kehendak Tuhan bukan karena kau mau. Memang itu kehendak Tuhan. Bukankah dia yang membawa engkau pada situasi itu? Jangan seolah-olah jadi injili banget begitu kan. Padahal kita gak pernah kenal Injil gitu ya. Saudara, mari kita belajar mulai membangun kehidupan kita hari ini. Ketika Tuhan masih memberi kepada kita kekuatan, kesehatan, kemampuan. Mari, hiduplah benar di hadapan Tuhan, hidup tulus di hadapan Tuhan. Hidup setia, lakukan apa yang benar di matanya. Jangan cuma aktivitas spiritual, tetapi benar-benar kehidupan yang penuh dengan kesungguhan dan penyembahan kepada Allah. Amin. Di sisi yang lain kita bisa belajar adalah apa yang dialami oleh Hizkia adalah kekayaan, kebesaran, posisi, jabatan, serta kebaikan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita tidak akan membuat kita terlepas. Tidak akan membuat kita bebas dari penyakit, bahkan yang mematikan. Oh, jadi tadi Bapak bilang katanya suruh bikin good report spirituality. Terus kalau saya udah bikin good report ternyata tidak bisa membuat saya keluar dari penyakit yang mematikan. Loh iya dong. Padahal tadi saya udah pikir, mulai sekarang saya bertobat Udah mulai pikir ulang, gak jadi kali ya. Loh kalau itu tidak bisa membebaskan saya dari sakit dan penyakit, apalagi kematian, untuk apa? Jangan lupa khotbah 2 minggu lalu. Kekristenan tidak bicara tentang hidup yang baik. Tidak bicara tentang moralitas. Kekristenan bicara hidup atau mati. Selamat atau binasa. Saudara, apalagi di tengah-tengah usia Hizkia. Hizkia makin terpuruk dan bergumul ketika usianya masih muda. Belum 40. Karena katanya life begin 40. Benar ya? Jadi 39 tahun itu bukan hidup namanya. Main-main. Kalau kita lihat, usianya masih 39 itu, dia sudah sakit dan sekarat. Coba lihat ya, ada ego gak sih laki-laki usia masih muda tapi udah divonis dokter, ya kira-kira seminggu lagi lah, atau 2 minggu lagi lah. Kadang-kadang kita seneng kan ya, kita udah penyakit, lalu datang ke dokter dan ketika check up terakhir dokter katakan, wah puji Tuhan, Bapak sekarang bebas makan apa saja, silakan. Pulang dengan penuh sukacita, makan apa yang Bapak mau. Kita seneng kan? Itu tandanya gak lama lagi kok mati tuh. Karena nikmati hidup, bukan begitu ya? Udah gak usah ada pantangan. Kita pikir kita udah sehat. Rupanya ya udah tinggal 2 hari lagi, kasih aja apa yang dia mau. Kalau dia mau makan yakin ini, timpakan 2 ember sama dia gitu. Kira-kira begitulah ya. Tetapi yang lebih membuat dia paling depresi adalah dia punya memori buruk sebenarnya. Ayahnya usia 36 tahun mati. 3 tahun lebih muda dari dia. Ketika dia umur 39 tahun, mulai sakit dan Tuhan mengatakan kepada Yesaya, disampaikan kepada dia, dikatakan kamu akan mati, tidak akan sembuh. Nah lalu dia ingat bapaknya. Apakah aku melakukan seperti yang bapakku lakukan? Lalu dia berkata, God, please remember me. Aku tidak seperti bapakku loh. Kenapa aku mengalami apa yang bapakku alami?
apakah aku harus mati di usia yang muda belia seperti bapakku? Masa cuma beda 3 tahun Tuhan? Dengan semua kesetiaan ini? Dengan orang yang tidak cinta Tuhan? Are you serious God? Saudara, manusiawi gak ya kalau dia bertanya begitu ya? Tuhan serius nih? Bukan prank kan ini? Kalau masa sekarang ya. Tuhan melihat dia. Hizkia menangis dan berseru kepada Tuhan. Lalu Yesaya kembali pulang. Belum sampai keluar istana. Kalau kita baca di ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kembali kepada Hizkia, raja umat Tuhan, dan menyampaikan pesan ini. Aku, Tuhan Allah, yang disembah Daud leluhurmu, sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau, lusa engkau akan pergi. Apa artinya? You will not die. Doanya berhasil? Inilah mungkin banyak orang masa kini berdoa seperti Hizkia. Bu, kalau bapak ibu sakit, doalah seperti Hizkia. Padahal gak punya good record dalam hidupnya. Dia poles hidupnya, dia poles doanya. Tuhan, dengarlah aku seperti engkau mendengar Hizkia. Tapi perhatikan saudara, di dalam kalimat ini Tuhan berkata dengan jelas sebenarnya. Dia mengatakan, aku sudah mendengar doamu. Aku sudah melihat air matamu. Apa yang Tuhan dengar? Doanya. Apa yang Tuhan lihat? Air matanya. Keren nih. Berarti doa mix air mata. Doa toces pleng. Berarti doa gak usah kencang-kencang doanya Pak ya. Gak usah kuat ya Pak. Karena ada yang bilang Pak, kalau doamu kuat Tuhan akan mendengar. Kalau doa yang paling cespleng itu kuat, maka yang paling didengar doanya adalah Connect Metro Mini di Jakarta. Karena dia bilang, kapan Melayu paling kuat. Betul? Kalau doa yang paling panjang adalah doa yang paling cespleng, maka doa siapa yang paling diterima? Doa orang yang semalam suntuk berdoa. Sampai semalaman, sampai suntuk dia berdoa. Karena ada orang berdoa begitu ya, sebelum tidur. Oh saya sih berdoa Pak, semalam-malaman. Maksudnya, Bapa di sorga. Baru amin besok pagi. Itu doa semalaman namanya. Maksudnya semalam-malaman tidak berdoa, tapi tidur. Tidur dalam doa. Wah keren kan? Rohani banget itu. Hebat ya? Orang Kristen memang jago emang kalau udah bikin begitu. Habis Pak kalau aku menghadap hadirat Tuhan ya Pak ya, rasa tenang hatiku Pak. Di gereja aja aku seneng banget Pak. Hatiku tuh rasanya damai. Karena firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pantas dia tidur mulu di gereja ya. Bener gak sih? Pantas dia ngorok di gereja. Anehnya selesai khotbah amin, dia amin pula tuh tidurnya. Saudara, mari sejenak simak kalimat ini. Kalimat dari Tuhan kepada Hizkia. Tuhan mengatakan, aku sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Benarkah? Benarkah Tuhan sudah mendengar doa dan melihat air mata Hizkia? Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, benarkah Tuhan bisa berubah hatinya hanya melihat doa dan air mata? Hanya mendengar doa yang disampaikan yang berisi kredit report dari spiritualitasnya, kehidupan dan keputusan-keputusan yang dilakukan. Benarkah Tuhan bisa berubah hanya karena itu? Karena kita gak mau mengajar firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran kan? Tanya dulu, benar gak Tuhan bisa berubah hatinya? Karena belum lama, baru Tuhan kasih tahu, kamu akan mati, bikin surat wasiatmu, beberapa menit kemudian, ya saya balik lagi. Kamu tidak jadi mati, 3 hari lagi kamu akan ke bait suci. Nah lo, ini gimana? Tuhan pelin-pelan atau bagaimana? Atau Tuhan menyesal atau bagaimana? Mari kita perhatikan sama-sama ya. Aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu. Fakta pertama, Hizkia berdoa, itu betul. Atau dengan kata lain, Hizkia memberikan sesuatu untuk didengar oleh Tuhan.
ketika dia mendengar firman. Sebagai responnya atas firman itu, dia berdoa, meminta perhatian kepada Tuhan. Ingatlah, ingat itu. Dia minta konsiderasi dari Tuhan. Tuhan, pertimbangkanlah hidupku ini. Aku tidak meminta engkau untuk melakukan sesuatu, tapi aku meminta, pertimbangkan, ingatlah aku. Untuk konsistensi spiritualitasnya. Untuk kesetiaannya, untuk komitmennya. Untuk keputusan-keputusan yang dia ambil sebagai pemimpin, sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang suami. Yang kedua, dikatakan Tuhan melihat air matamu. Aku telah melihat air matamu. Saudara, mau mengajar kita apa ya? Tuhan itu pribadi, bukan pribadi yang bisa terkesima dengan air mata. Ketika Tuhan menciptakan air mata di dalam pelupuk mata, itu bukan untuk membuat Tuhan terkesima oleh karenanya. Karena ada banyak air mata artifisial kan? Ya. Coba, ada yang tahu Fajar Sad Boy? Itu dikit-dikit nangis. Fajar, apakah Tuhan akan tergoda dengan itu? Maka kalau doanya paling cespleng, pasti dia yang paling didengar oleh Tuhan, bukan? Karena berisi air mata kan. Namanya sampai sad boy. Ya. Saudara, saya nggak tahu yang sad itu dia atau orang tuanya yang melihat dia jadi sad gitu ya. Saudara, Allah tidak mungkin dan bukan pribadi yang mudah terkesima oleh air mata lalu jatuh pada belas kasihan. Hanya karena manipulasi air mata. Butiran-butiran air mata kita itu tidak berarti apa-apa buat Tuhan sehingga dia mengubah keputusannya. Karena Allah tidak mungkin bisa dibohongi oleh tetesan-tetesan air mata. Walaupun ada pujiannya, tetesan air mata. Waktu kita dengar lagu itu, sedih juga. Oh Tuhan, Tuhan tidak mungkin ditipu. Tuhan tidak mungkin dibohongi oleh doa-doa kita. Tidak mungkin, karena Allah Maha Tahu. Sebelum kita bicara dalam doa kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita sampaikan. Kalau saya jadi Tuhan. Kalau saya, which is tidak mungkin. Kalau saya jadi Tuhan, kalau dia dengar ada seorang hambanya datang kepada Tuhan berdoa karena dia berada dalam situasi terminal yang Tuhan bawa kepada situasi itu. Lalu kemudian dia mau memoles doanya dan menangis air matanya. Dia pergi ke kamar mandi, dia tetesan air, dia katakan, Tuhan, please remember me. Just like you remember Hizkia. Tuhan, ini hidupku, ini yang sudah kulakukan, ini yang sudah kubuat, ini yang sudah kuputuskan dalam hidupku. Sebelum dia ngomong, karena saya Tuhannya, saya sumbat mulutnya. Set! Aku udah tahu apa yang mau kau bilang. Don't do that. Tapi Tuhan tidak begitu kan? Puji Tuhan. Tuhan kita bukan marga si tompul. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan lagi-lagi Allah tidak mungkin dimanipulasi ya. Saudara perhatikan kalimat ini. Dia menggunakan istilah apa ya? Dia menggunakan istilah, aku telah melihat. Dia menggunakan bahasa visualisasi. Dia menggunakan bahasa visualisasi yang menghasilkan empati itu. Dia berkata begini, aku telah mempertimbangkan berdasarkan apa yang kulihat daripadamu. Tentu yang dilihatnya bukan air matahari itu. Tetapi juga fakta yang sebenarnya yang diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Bukan hanya Maha Tahu, dia juga Maha Mampu untuk mengetahui segala sesuatu. Aku memperhatikan apa yang kau rasakan. Aku bisa mengerti apa yang kau alami. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Hai hambaku yang setia melakukan yang benar di mataku ini. Saudara, istilah melihat di situ mau bicara apa ya? Dia mau bicara secara literal bilang begini, aku mengkonfirmasi apa yang kau katakan itu. Yes, that's true. Betul? Di ayat yang ketiga. Engkau memang sudah melakukan sebagaimana yang engkau katakan itu. Apa itu? Sebagaimana yang dia katakan di ayat yang ketiga. Ingatlah, now I remember. Aku melihatmu. Tetapi secara figuratif juga bicara tentang bahwa Tuhan
bisa merasakan apa yang kau rasakan, bisa mengalami apa yang kau alami. Allah kita adalah Allah yang berempati. Dengan kata lain, aku telah dengar kata-katamu dalam doa. Aku perhatikan dengan seksama, aku dengar dengan teliti. Aku telah membaca, aku telah menyelidiki hatimu yang paling dalam. Aku dengar doamu, aku merasakan kesakitan yang kau alami, bukan karena penyakitmu. Tapi ketika engkau mendengar firman Allah, betapa sakitnya hatimu. Dengan apa yang engkau terima dari firmanku itu. Aku ngerti itu. Nah, kita belajar satu hal lagi di sini mengenai Allah kita ya. Allah kita adalah Allah yang memiliki emosional. Kita juga punya emosional kan? Ya. Ada teman saya bilang, saya sih dengan dia punya kedekatan emosional. Maksudnya setiap kali dekat emosi aku dengan dia. Bukan begitu. Itu namanya tukang berantem kan gitu ya. Emosional yang dimaksud adalah itu yang digambarkan oleh Alkitab kan tentang Allah kita kan. Dia punya rasa joy juga ada. Waktu kita membaca Matius 25 ayat 23 dikatakan dengan jelas bahwa hamba yang baik itu, Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Marilah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu joy. Allah kita adalah yang punya joy itu. Allah juga sering digambarkan Allah yang marah kan. Dia juga bisa emosi kan, dia marah, dia menghukum kan. Tetapi dia juga yang dijelaskan oleh Injil, bukan hanya joy to the Lord, I will bless him in the joy of the Lord. Tetapi dia juga disebut Allah yang terenyuh hatinya melihat orang-orang seperti tidak memiliki gembala yang terlantar itu. Allah yang menangis ketika Lazarus mati. Allah yang berempati melihat orang banyak kelaparan. Orang Batak bilang mordong-mordong. Keliling-keliling di situ, nggak jelas junturungannya gitu-gitu. So, saudara, ketika kita berdoa, jangan berdoa dengan kata-kata hanya untuk didengar. Karena kebanyakan kita banyak bicara kepada Tuhan. 100 kalimat kita, seolah-olah Tuhan kurang mendengar kita. Ketika kita berdoa, jangan berdoa hanya untuk didengar oleh Allah. Tapi mari mulai sekarang berdoa untuk dilihat, untuk diperhatikan oleh Allah. Atau baca istilah dari Hizkia, diuji. Ra'ah. Tuhan, please be considerate with me. Tolong pertimbangkan aku. Ingatlah aku. Saya nggak tahu bagaimana kita berdoa saat ini. Saudara, kalau doa kita tidak membuat kita makin kenal Allah, kita mungkin salah berdoa. Karena doa seharusnya membuat kita bukan hanya sekedar berdoa. Karena doa bukan bicara tentang kalimat yang muncrat dari mulut kita. Tetapi doa bicara tentang aku makin mengerti kehendak Tuhan dalam setiap doa yang kunaikkan. Berdoalah juga dengan menyentuh hati Allah. Ini keren ya. Tapi kita minta Bapa sentuh hatiku katanya gitu ya. Saudara, tentu saja yang saya maksudkan bukan manipulatif. Tapi dengan kejujuran, kemurnian, dan keseriusan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita lahir dari hati dan kehidupan yang sungguh-sungguh. Coba perhatikan kalimat ini. Dia katakan, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Allah itu memperhatikan Bapak Ibu. Karena dia sendiri yang mengatakan dengan jelas itu. Telah ku dengar. Tapi Tuhan katakan, pada hari yang ketiga, engkau akan kubawa ke rumahku. Apa artinya? Engkau akan membawa korban syukur ke rumahku. Engkau akan memuliakan Tuhan. Engkau akan bersuka cita. Engkau bukan hanya bisa bergerak, beraktivitas, tapi engkau akan dapat menjadi penyembahku pada hari ketiga. Ini bicara tentang kebangkitan kan? Bicara tentang kehidupan pasca kematian kan? Saudara, ketika Tuhan bekerja, Dia bekerja membangkitkan kita, memberikan kepada kita kehidupan yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan untuk menyembah. Maka yang pertama harus kita lakukan ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan adalah datang kepada Allah, menyembah Tuhan dengan serius. Amin. Nah saudara, bukan berarti karena kredit reportnya bagus, oke mulai sekarang
oke, kamu udah bagus, nggak usah lagi menyembah Tuhan. Tidak, Tuhan mengatakan, keep doing what you are doing. Lakukan terus. Sekalipun engkau sudah sembuh, lakukan terus sebelum engkau mengalami sakit. Lanjutkan hidupmu. Allah mengubah kehendaknya, kenapa? Nah ini dia. Tapi belum menjawab, Pak. Ayat 1 berkata, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh. Tapi belum beberapa ayat Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Ini gimana sih? Kalau udah begini maka kita masuk kepada isu teologis. Kita masuk kepada kalimat yang sulit untuk kita pahami. Allah tidak berubah, ini pertama. Kita perlu pahami, Allah tidak berubah, Allah tidak mungkin berubah sekalipun Dia mendengar kita, doa kita, jungkir balik doa kita doa, menanam lutut sedalam-dalamnya, Allah tidak mungkin berubah karena itu. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin dicampuri kehendaknya. Dia adalah Allah yang omnipoten. Omnipoten artinya maha kuasa. Dia tidak mungkin bisa mengubah keputusannya hanya karena dia didorong-dorong oleh orang. Kalau dia bisa dirubah kehendaknya oleh karena orang lain, berarti dia tidak independen. Kalau dia tidak independen, maka dia bukan Allah, betul? Dia bisa mengambil keputusan secara absolut, independen, dan tidak tergantung orang lain. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah tidak berubah. Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan oleh karena apapun. Betul? Tetapi gimana dengan teks yang kita baca tadi? Ada perubahan kan nyatanya. Karena doa dan tangisan kan? Ada perubahan. Lalu bagaimana menjelaskannya? Saudara, apa yang Tuhan katakan pertama kali di ayat 1, engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Dan apa yang Tuhan katakan yang kedua kali di ayat yang kelima, di antara kedua itu, di tengah-tengahnya ada apa? Ada 2 Hizkia. Lah kalau gitu, apakah mungkin karena 2 Hizkia? Tidak. Bagaimanapun Allah tidak mungkin berubah. Lalu gimana jelasinnya? Pertama, Allah tidak berubah. Kedua, ada sifat-sifat Allah. Ada natur Allah, ada atribut-atribut Allah. Murah hati, penuh kasih, suci, kudus, maha tahu, maha hadir, Dia Allah yang berkuasa, dan seterusnya. Itu kualitas-kualitas daripada Allah, sifat-sifat Allah. Atribut itu tidak mungkin bisa berubah. Dari maha tahu, tiba-tiba dia nggak tahu. Itu tidak mungkin berubah. Allah ada sebagaimana naturnya ada. Naturnya akan tetap begitu. Dia nggak mungkin berubah, dia tidak mungkin dirubah, naturnya nggak mungkin dirubah ataupun berubah. Tetapi perhatikan kalimat ini. Saya kutip dari seorang teolog yang bernama Sinclair Ferguson, seorang dosen sekaligus juga hamba Tuhan yang baik. Dia katakan begini, God's nature cannot change, but He can change His action without change His nature. Natur Allah, sifat-sifat Allah, atribut Allah tidak mungkin berubah. Tapi dia bisa merubah tindakannya tanpa harus merubah naturnya. Maksudnya gimana Pak? Ini pertanyaan bukan makin mempermudah, malah makin sulit buat saya nih. Ini makin masalah lagi nih Pak. Kalau begitu gimana caranya? Mengubah tindakan dan keputusan tanpa mengubah karakter dan sifat dan atributnya. Begini, kalau kita udah katakan, oke, saya putuskan hari ini, kau tidak akan dapat gaji. Oke, saya benci sama kamu. Pecat. Oke, bukan SP3, SP4. Tiba-tiba dia katakan, Pak, saya punya anak 5 Pak. On the way 1 lagi. Pak, please be considerate with me. 17 tahun aku mengabdi. Dari perusahaan ini belum ada apa-apa. Sampai hari ini punya gedung yang begitu mewah. Sambil ada air mata berderai. Engkau pernah tahu gak pergumulanku ikut bekerja di perusahaan ini? 5 bulan aku gak digaji. Aku tetap setia di perusahaan ini. Di saat banyak pegawai keluar. Ingatkah engkau akan hal itu? Lalu bosnya mulai bilang, iya ya, kasihan juga kalau dipecat. Mana anaknya 5, on the way 1 lagi.
kasihan juga ya. Terus anaknya mau makan apa? Bayangkan Pak, kalau saya dipecat, anak saya makan apa Pak? Anak saya nomor 2 makannya 2 kilo Pak satu hari. Akhirnya bosnya bilang, oke, engkau gak jadi kupecat. Gajimu kunaikkan. Dan 3 hari lagi kau jadi manajer. Untuk bisa mengeluarkan keputusan itu, hatinya harus berubah kan? Dan dia harus mengubah keputusannya. Dan mengapa dia mengubah keputusannya? Dia mengubah kebenciannya menjadi belas kasihan, betul. Itu berarti dia berubah kan dirinya, sifatnya berubah. Bisa dimanipulasi, entah benar atau tidak, anda jelas kan. Tapi Allah gak bisa gitu. Manusia pasti harus berubah karakternya, sifatnya. Tetapi Allah, dia berubah tanpa harus berubah naturnya. Buktinya mana Pak? Oke, kita selalu minta bukti terus kan. Dari tadi saya tanya, saya jawab sendiri. Nah itulah metode khotbah kita kan. Ayat 5 berkata apa? Coba perhatikan kalimat ini. Aku, siapa yang mau merubah katanya? Aku, Tuhan, Allah. Kenapa dia sebut sampai 3 kali? Aku, Tuhan, Allah. Kalau nanti Bapak Ibu selidiki di sana, muncul bukan hanya Yahweh, tapi Elohim di sana. Kata Elohim ada atribut yang dia gunakan dalam perjanjian lama di Kejadian pasal 1. Dalam proses penciptaan. Lihat, dia yang mampu menciptakan sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga adalah Allah yang mampu mengubah keputusan yang sudah dia tetapkan. Tanpa harus merubah dirinya. Maka dia katakan, aku, Tuhan, Allah yang disembah Daud leluhurmu, sudah mendengar doamu. Kalimatnya, aku akan menyembuhkan engkau. Siapa yang merubahnya? Allah. Karena siapa? Karena doa Hizkia? No, karena aku, kata Tuhan. Jadi dia merubah keputusannya karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Lu kenapa Tuhan berubah? Ya suka-suka Tuhan lah. Suka-suka dia mau merubah apa kan gitu. Karena dia Allah maha kuasa. Bukan karena doa-doa kita. Maka jangan terjebak, Tuhan tidak akan terjebak dengan doa-doa kita. Jadi kita paham di sini, isu teologisnya kesulitan memahami ini kan. Jangan berdoa yang manipulatif, jangan iming-imingi Tuhan, gak ada gunanya. Karena Tuhan maha tahu. Ketika kita melakukan itu, kita berpikir Tuhan tidak tahu. Itu namanya so tahu. Bapak, Ibu, Saudara, dia tidak berusaha merayu Tuhan karena dia tahu Allah itu maha tahu. Ketika engkau berdoa, mari berdoa dengan jujur. Mari kenallah Allah Tuhan dalam doamu. Jujur, murni, tulus, serius di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Mengatakan apa? Aku akan memperpanjang hidupmu. Kira-kira Hizkia bilang apa ya? Ya 15 tahun. Tanggung amat, 20 ngapa? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Dan aku akan melepaskan engkau, aku akan melepaskan kota ini dari tangan Asyur, aku akan memagari kota ini. Perhatikan kalimatnya, berapa kali kata aku itu? Aku akan. Semuanya siapa? Allah. Apa pelajarannya dari sini? Saudara, kalimat ini mau mengajarkan kita apa? Kesempatan hidup yang baru itu, ketika Tuhan berikan buat kita, itu bukan supaya kita hidup sendirian. Tapi Tuhan melampirkan satu paket yang lain. Tuhan tidak pernah memberikan hidup baru tanpa paket yang lengkap. Tuhan selalu mengatakan kepada orang yang diberikan kesempatan, dia selalu memberikan hidup yang baru, sepaket dengan orientasi baru, tujuan baru, kesempatan baru, tapi dia punya hidup yang baru dan harus ada yang dikerjakan. Jadi kalau begitu kita tahu sekarang kenapa Tuhan mengubah keputusannya tanpa harus mengubah naturnya. Karena ada yang mau Tuhan selesaikan. Dan Tuhan mau pakai siapa? Hizkia. Tuhan, oke, saya kasih kesempatan 15 tahun. Tapi 15 tahun yang kuberikan itu bukan untukmu ya. Bukan karena doamu itu. Tapi karena aku ingin menepati janjiku kepada umatku. Dan kaulah alatku. Sadar? Siap? Kalau siap ku kasih, kalau enggak, lewat kau besok. Banyak orang gak sadar ini. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, ketika dia diberi hidup baru dan kesempatan, dia pikir karena Tuhan mengasihi dia. No.
bukan karena itu yang utama. Memang Tuhan mengasihimu, tapi bukan itu satu-satunya. Tuhan selalu kasih tujuan yang baru, kasih orientasi yang baru. Begitu engkau disembuhkan, begitu engkau keluar dari situasi terminal, tapi hidupmu orientasinya nggak berubah, tujuan hidupmu nggak berubah, maka engkau sedang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Betul? Maka saudara, kalau Tuhan kasih hidup kita hari ini baru, ingat, apa tujuan hidupmu? Apa orientasimu? Tadi kita udah dengar kesaksian dari opung kita. Waktu opung memberi kesaksian, hati kita bergelora ya. Dan kita harusnya merasa malu, opung udah seumur itu pun masih setia melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Anda anak-anak muda mengapain aja Anda? Kita mau bikin apa? Jangan-jangan. Waktu tadi saya dengar kesaksian, saya dalam hati saya, Tuhan, bisa gak aku sampai umur seperti opung itu ya? Bukan hanya itu, bisa gak aku setia seperti opung itu? Sampai akhir. Saya membayangkan nanti usia saya 80, datang saya berkunjung ke Jepang kan, kesaksian saya, udah peot mungkin saya kan. Puji Tuhan. 50 tahun yang lalu saya dengar opung kesaksian di sini. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan hari itu. Tuhan, jika Engkau menghendaki, izinkan aku bersaksi seperti itu. Di tempat ini. Generasi yang baru nanti bilang, dulu aku pendeta di sini. Dulu aku berkhotbah tentang Hizkia di sini berdoa. Dan Tuhan menjawab doaku. Bukan karena aku, tapi karena Dia mempunyai tujuan yang baru. Orientasi yang baru. Yang harus kita kerjakan. Amin. Nah, apa orientasi Tuhan yang Tuhan berikan? Ketika engkau diberikan hidup yang baru. Tanya kepada Tuhan. Tanya kepada diri sendiri. God, apa artinya hidupku yang kau berikan ini? Apa yang memang harus kukerjakan? Jangan nikmati hidupmu hanya pergi ke sana dan kemari. Bulan ini ke Disneyland, bulan depan ke Universal, bulan depan ke Disneyland, bulan depannya ke Universal. Apa hidup seperti itu? Ngapain kau ke sana? Jualan, Pak. Ternyata kerja. Dalam situasi terminal, bukan hidup kita, bukan saya, bukan aku. Tetapi Dia yang dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Tapi menariknya, setelah Tuhan ubah, pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang harus kita doakan ya? Saudara, saya coba bergumul, Tuhan, doa apa yang saya harus doakan kepada Tuhan? Hari ini saya mengajak kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dua hal. Tuhan, ubahlah situasi hidupku hari ini. Sehingga hidupku dapat Engkau gunakan untuk mengubah situasi orang banyak. Seperti Hizkia, diubah situasi hidupnya dari terminal, 15 tahun lagi di-extend, supaya dia menjadi alat untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Asyur. Supaya dia bisa memimpin bangsa itu lepas dari penjajah. Maka hari ini kita doa seperti Hizkia. Tuhan, ubah hidupku supaya aku bisa mengubah banyak orang. Amin. Tuhan, berkati hidupku supaya aku bisa memberkati banyak orang. Jangan kau nikmati sendiri hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Ayat yang ke-7. Tuhan katakan, oke, solusinya sederhana. Ambil buah ara, tumbuk. Setelah ditumbuk, tempelkan ke bisulmu. Ternyata penyakitnya penyakit bisul. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan bisul. Bara itu bisul. Nggak tahu bisul karena kebanyakan makan telur nggak jelas. Yang jelas penyakit itu datang dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi buat dia. Setelah ditempel, dihisap oleh kue ara itu, sembuhlah dia. Nah saudara, kelihatannya masalahnya sepele tapi mematikan. Ada yang pernah tahu orang bisulan lalu mati? Hizkia begitu. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh sama bisul. Solusinya apa? Solusinya sederhana. Firman Tuhan katakan apa? Jauh sebelum obat diberikan, Tuhan memberi firman. Engkau akan hidup. 2. Engkau akan menjadi alatku. 3. Ambil ara, tempel. Baru sembuh. Firman, obat. Sembuh. Kalau kita hanya cari obat, tak ada firman, tak bisa sembuh. Saudara,
Hizkia berkata apa? Nah, ini manusia memang. Yakin mau sembuh ini, cuma ini doang. Masa cuma ini doang bisa sembuh Tuhan? Serius? Yang benar? Cuma kue arah ini bisa sembuh? Apa tandanya? Kalau gitu aku minta tanda. Orang Kristen banget kan? Masa kini banget ya? Dia bilang, oke Tuhan, kalau memang betul-betul 3 hari lagi aku akan ke bait suci, apa tandanya? Ayo, kasih tanda. Tuhan ditantangin. Apa kata Tuhan? Tuhan diminta tanda. Tanda itu adalah didesain Tuhan untuk mengkonfirmasi firman yang diberikan. Apa Tuhan katakan? Oke. Sekarang ayat 9 sampai ayat 11 berkata, oke, lu mau minta tanda, gua kasih tanda. Mau tanda matahari maju 10 jam atau mundur 10 jam? Yuk pilih mana? Hizkia bilang, mana ya? 10 jam maju terlalu mudah. Bagaimana? Aku minta mundur 10 jam. Jadi hari itu dia minta kasih 10 jam matahari itu mundur. Apa yang terjadi? Tuhan lakukan? Perhatikan ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Dan dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. 10 tapak itu 10 jam. Hari itu, harinya mundur 10 jam. Yang saya pertanyakan, kenapa Tuhan berikan pilihan matahari bukan seperti Gideon, hujan kek. Hujan di sini, di sono enggak, atau dibalik. Atau kasih tanda kayak Adam, ada wanita datang cantik begitu. Atau kasih tanda kayak tiba-tiba aku jadi ganteng lagi. Enggak gitu, Tuhan kasih 2 pilihan, matahari, mundur atau maju. Kenapa matahari? Saudara, ada konteksnya. Dia minta 10 jam dimundurkan karena apa? Karena tugas yang sedang mau dia kerjakan 15 tahun ke depan. Menghadapi siapa? Asyur. Asyur itu dibuat nama Asyur dari nama dewa Asyure. Itu dewa matahari. Tuhan bilang begini, 15 tahun ke depan you punya tugas melawan orang-orang yang menyembah matahari. Sekarang matahari ini kukendalikan. Ku buat kau mau mundur apa mau maju. Aku buat dia mundur. 10 jam. Lihat, sekarang kalau kau sudah sembuh, jangan lupa sakitmu. Kalau engkau takut sama Asyur, ingat, matahari yang mereka sembah sudah kubuat mundur 10 jam. Jangan takut. Ingat kesembuhanmu, aku adalah Allah yang hidup. Ingat bagaimana engkau kusembuhkan, kupulihkan, dan kuberikan tanda kepadamu. Jadi ini peneguhan tugas yang akan diberikan Tuhan kepada Hizkia. Maka apa yang harus dilakukan? 2 hal yang harus kita lakukan hari ini. Mari atur mulai ulang hidup kita. Bereskan hidup kita mulai hari ini. Buat kredit reportmu yang berisi kesetiaan, ketulusan hati, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kedua, serahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Mohon Tuhan, ubahlah hidupku supaya aku bisa mengubah hidup banyak orang. Pakai aku sebagai alatmu hari ini. Seperti engkau pakai Hizkia 15 tahun ke depan untuk melawan Asyur di dalam perkenanan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengendalikan matahari, kerajaan Asyur tidak berkuasa kepada mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Apa good report spirituality-mu di hadapan Tuhan hari ini? Apa yang engkau katakan kepada Tuhan ketika engkau masuk dalam situasi seperti Hizkia alami? Hari ini aku mengajak engkau melalui firman Allah. Maukah engkau mengatur ulang hidupmu? Mulai bereskan hidupmu. Make your own credit spirituality. Yang isinya kesetiaan kepada Tuhan, ketulusan hati, melakukan apa yang benar. Bukan untuk bargaining dengan Tuhan, tapi untuk hidup benar di hadapannya. Maukah engkau berdoa kepada Tuhan, memohon untuk Tuhan mengubah hidupmu?
sehingga perubahan dalam hidupmu mengextend kesempatan bagimu. Dan Tuhan memberikan orientasi hidup yang baru, tujuan hidup yang baru, dan kesempatan untuk menjadi alatnya mengubah banyak orang yang lain. Melalui gereja ini Tuhan Engkau bawa ke tempat ini. Dan Tuhan ingin engkau berguna bagi Tuhan dan gerejanya di gereja ini. Persembahkanlah hidupmu, gunakanlah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bapa, hidup kami hanya sebentar, sementara saja. Seperti uap yang ada segera hilang. Hidup kami tidak berarti kalau kami di luar daripada Allah. Hidup kami berguna kalau kami melakukan hidup kami, bergerak di dalam Allah, melakukan kehendak Allah. Kami mohon, ubahlah hidup kami, supaya hidup kami boleh Engkau gunakan menjadi alat-Mu yang bisa mengubah banyak orang, membebaskan banyak orang dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa. Seperti Tuhan Engkau pakai Hizkia untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Asyur. Bapa, tolong kami supaya kami bukan hanya memiliki spiritualitas biasa, tapi sungguh hidup yang benar, tulus, setia, suka melayani, setia mengasihi pelayanan, dan terlibat di dalam pekabaran Injil yang Tuhan boleh sediakan di gereja ini. Bapa, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pimpinlah, Tuhan memperhatikan setiap hati, setiap doa dan permohonan kami. Bapa, dengarlah permohonan kami ini. Kami juga berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu. Tuhan tolong dan berkatilah saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Gloria, Saudari Rena, Tuhan berkati. Dan semua saudara yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan pimpinlah. Dan Tuhan mampukan untuk bisa dapat menjalani hidup juga dalam anugerah Tuhan. Pimpin semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, pulihkanlah. Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen, juga yang tengah berjuang untuk kesembuhannya. Tuhan kuatkan dan teguhkan sampai Tuhan memulihkannya. Tuhan berikanlah kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang tengah mengandung. Untuk Ibu Iren, Bu Anita, Bu Natasha, Tuhan berkati mereka. Sampai proses persalinan kelak, Tuhan kiranya boleh memberi kekuatan kemampuan untuk bisa menanggung persalinan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kesaksian yang boleh Tuhan kami dengarkan dari Bapak Victor Lumban Tobing. Terima kasih Tuhan, boleh memberikan kami teladan dan contoh. Kami rindu seperti hamba-Mu, setia. Sungguh Tuhan kiranya mampukan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di Medan. Tuhan berkati dengan kebutuhan hamba Tuhan yang dirindukan. Dukungan biaya yang diperlukan, kiranya Tuhan mencukupkannya dengan anugerah Tuhan. Pakailah banyak orang yang Tuhan kehendaki untuk bisa mendukung pelayanan yang ada di sana. Sehingga boleh menjadi alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang di dalam kekristenan. Yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kekristenan tapi tidak mengenal Tuhan. Bapak berkati pelayanan Pendeta Atsumi juga pada bulan Oktober nanti, di awal nanti akan melayani di Indonesia. Tuhan sertailah supaya perjalanan ke Indonesia dengan 2 lembaga besar, gereja dan sekolah teologi, boleh menjadi pintu masuk kegerakan untuk pekabaran Injil di dalam dunia ini dan mengubah peta penginjilan di dunia ini. Kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah, pimpinlah usaha dan upaya yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan menyertai seluruh jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin luput dari perhatian kami. Mungkin mereka dalam kesakitan, kelemahan tubuh, tidak mampu untuk bisa berbuat apa-apa. Tuhan, berbelas kasihanlah, pulihkan dan sembuhkanlah, dan berikan kekuatan kemampuan. Kami berdoa untuk gereja yang kami butuhkan. Tuhan berkatilah. Gedung yang menjadi calon saat ini, Tuhan tolonglah, supaya prosesnya berjalan dengan baik, dan Tuhan memberikan kami tempat untuk kami boleh beribadah. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.